kembali di podcast Satu Indonesia Awards Bicara episode kedua. Tentunya senang sekali ya masih barengan sama aku Cindy Lau. Buat yang gak ketinggalan atau buat yang sempet kemarin belum nonton episode sebelumnya, langsung klik aja link yang ada di atas sini. Tapi nanti setelah tayangan ini selesai, jadi kamu harus nonton dulu yang ini sampai habis ya. Seperti biasa aku mau info karena semua proses syuting hari ini sudah melalui protokol kesehatan yang ditentukan. Aku dan juga semua tim yang bertugas sudah melakukan swab antigen dulu dan sudah dinyatakan negatif sebelum kita mulai syutingnya. Jadi semoga kamu semua teman kumparan yang lagi nonton di rumah sehat-sehat selalu ya. Ini masih dalam rangkaian Satu Indonesia Awards yang ke-13 di tahun ini, di tahun 2022, adalah merupakan apresiasi dari Astra yang diberikan kepada anak bangsa yang senantiasa memberi manfaat bagi masyarakat dalam 5 bidang nih. Bidang-bidangnya ya aku sebutin ya, ada bidang kesehatan, ada bidang pendidikan, ada bidang lingkungan, kewirausahaan dan juga teknologi, serta ada satu lagi kategori kelompok yang mewakili 5 bidang tersebut. Jadi kalau kamu nih yang lagi nonton sekarang atau ngerasa kamu ada sosok di sekitarmu, teman kamu mungkin, atau leader kamu, atau siapapun tetangga kamu yang kira-kira memenuhi deh syarat tersebut ya, bisa langsung mendaftar atau daftarin aja diri kamu langsung ke Satu Indonesia Awards ke-13 di tahun ini melalui website www.satu-indonesia.com. Nah, pendaftarannya ditunggu sampai tanggal 9 Agustus mendatang. Kita kali ini akan ngomongin kriteria dari penerima apresiasi Satu Indonesia Awards ya kan. Kayak apa sih yang bisa nanti menerima apresiasinya, harus orang-orang yang seperti apa atau membuat inovasi seperti apa. Nah, di episode sebelumnya waktu itu kita udah sempat bahas tuh salah satu bidang, yaitu bidang teknologi ya kan, bersama Mas Meidi dari Noteflux kalau nggak salah. Nah, kali ini topiknya nggak jauh beda juga. Ini pasti tentang beberapa topik dari yang tadi aku beritahu. Kali ini topiknya menggabungkan 2 bidang nih ya teman kumparan ya. Masa depan dunia kesehatan Indonesia dalam perspektif teknologi. Jadi ada 2 bidang yang akan kita bahas sedikit-sedikit. Jadi gimana nih misalnya ya, kalau dunia kesehatan itu dipadukan dengan dunia teknologi, pasti ini sudah tidak asing lagi, udah sering banget banyak penggabungan antara 2 bidang ini. Dan yang lebih menariknya lagi, pencetusnya nih mahasiswa melalui aplikasi N-Corona. Udah ada yang pernah dengar? Atau mungkin pernah download, pernah memakai ya kan? Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Ini mereka berkolaborasi menciptakan satu platform penyedia asesmen resiko terkena COVID-19. Dan supaya bisa lebih kenal lagi, ini karena kan COVID-19 sepertinya di Indonesia belum usai nampaknya ya, ada lagi gitu. Nah, kita akan bahas nih bersama langsung sama para inisiatornya ya. Terutama ini ada Mas Ahmad Rizky Mediarso selaku inisiator dari Deep Tech Foundation. Halo Mas Rizky. Halo. Wah, senang sekali bisa bertemu ya. Dan selanjutnya di sebelah aku juga sudah ada Arya Ananda Indrajaya selaku penerima apresiasi Satu Indonesia Award 2020 kategori khusus pejuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19. Arya, halo. Halo Kak. Thank you ya for being here ya. Kita ngobrol-ngobrol ya selama kurang lebih 1 jam ke depan nih. Seru-seru banget. Ternyata mereka tuh saling mengagumi ya. Arya ngagumin Mas Rizky ya. Belum pernah ketemu ya? Saya ngagumin Mas Rizky. Waduh. Mas Rizky-nya nggak tahu saya. Oh iya bener ya. Sekarang jadi tahu. Udah. Gimana kenapa kok bisa tahu Mas Rizky? Emang sebelumnya kamu berarti udah tahu ya sebelum bertemu di podcast kita kali ini nih? Jadi kalau buat Mas Rizky itu sebenarnya saya nggak tahu Mas Rizky-nya justru Kak. Saya tahunya Deep Tech Foundation. Terus juga AI di Indonesia, terus Periksa.ai yang tadi juga dibahas. Nah, ternyata Mas Rizky ini foundernya dari Deep Tech Foundation itu. Iya. Jadi sayanya yang wah ternyata ini orangnya gitu kan, baru ketemu sekarang. Luar biasa nih, berarti karya-karyanya tahu, tapi orangnya nggak tahu ya. Orangnya nggak tahu. Kita pertemukan di acara ini Satu Indonesia Awards Bicara memang luar biasa. Boleh tepuk tangan loh yang ada di rumah lo ya, ya ampun. Tapi aku mau ngobrol ke Mas Rizky dulu ya Arya ya, nanti kita ngobrol-ngobrol juga nih Mas Rizky. Kalau kita ngomongin soal teknologi ya kan, tuh sampai Arya aja tahu gitu karya-karyanya Mas Rizky. Ini pasti memang udah bidangnya Mas Rizky, udah banyak banget juga bermunculan aplikasi-aplikasi gitu ya.
ya. Udah saking banyaknya mungkin ada yang berhasil, ada yang baru running terus juga develop lagi dan lain-lain. Pokoknya banyak banget jenis aplikasi yang muncul sebagai solusi mungkin di tengah kehidupan masyarakat. Nah, menurut Mas Rizky sendiri apa sih perannya teknologi sejauh ini gitu ya sebagai sebuah inovasi juga terutama di kita Mas di Indonesia? Oke, jadi sebenarnya mungkin sedikit konteks kali ya. Jadi sebenarnya teknologi itu lebih luas ya cakupannya, mungkin nggak cuma software atau misalkan seperti aplikasi, tetapi juga sebenarnya hal-hal yang sebenarnya membantu kita untuk melakukan sesuatu gitu kan. Dari zaman dulu mungkin kalau kita lihat ada mesin tenun gitu kan, dulunya kita pakai tangan, habis itu jadi akhirnya pakai mesin tenun pembuat kain gitu kan. Akhirnya kain menjadi lebih murah, ada fashion dan lain-lain gitu kan jadinya. Atau misalkan dulunya pakai kereta kuda gitu kan. Kereta kuda. Untuk berpergian gitu. Habis itu ada mesin uap. Nah, habis itu jadi kereta uap. Kereta uap. Nah, itu akhirnya jarak yang ditempuhnya mungkin berhari-hari menjadi 1 hari atau lebih cepat lagi gitu. Nah, artinya apa? Artinya teknologi itu mungkin sebuah enabler ya, menjadi hal yang dulunya susah menjadi lebih mudah, atau juga hal yang dulunya tidak bisa menjadi bisa gitu karena teknologi gitu sih. Luar biasa, enabler gitu ya. Ini baru pertanyaan pertamanya saya sudah takjub gitu ya. Seru sekali nih pembahasan hari ini. Yang tadi nggak bisa jadi bisa, setuju Mas Rizky. Kalau Arya nih ya, kita ngomongin inovasi, aku pengen nanya langsung soal aplikasi N-Corona deh nih ya. Mungkin yang lagi di rumah juga pernah mendengar atau mungkin apa tuh N-Corona, bisa dicari-cari dulu gitu ya. Ini ide awalnya gimana Arya? Apakah kamu sendiri atau bareng sama teman-teman atau kenapa bisa berkolaborasi tiba-tiba dengan mahasiswa-mahasiswa lain ya dari Fasilkom juga buat bikin si N-Corona ini? Sebagai konteks dulu aplikasi N-Corona itu aplikasi untuk deteksi dini apakah kita ada peluang kena COVID atau enggak tanpa kita harus swab. Itu awalnya konsepnya kayak gitu. Itu kita berdasarkan beberapa literatur baik yang dikeluarkan Perhimpunan Dokter di Indonesia, ada PAPDI, PDPI, untuk dokter penyakit dalam dan dokter paru, juga yang dari luar negeri. Jadi yang langsung peneliti dari Wuhan-nya dulu di sananya gitu. Betul. Dia udah publish duluan karena kan di sana duluan. Nah, itu awalnya kita ngelihat saya waktu itu lagi hari libur. Lagi makan gitu di TV. Ada tuh berita, ada penyakit, ada wabah yang secara misterius bisa ngebunuh banyak orang gitu di Wuhan-nya sampai harus lockdown dan lain-lain. Nah, saya ngelihat meskipun di Wuhan-nya udah ngelandai, jadi udah mulai ngelandai itu Kak waktu itu. Tapi begitu 1 orang aja lolos ke luar negeri, itu bisa heboh nih. Dan WHO waktu itu belum pandemi. WHO bilangnya ada peluang akan jadi pandemi, akan ada peluang bisa menyebar. Berarti di sini masih santai kita ya, masih di Indonesia posisinya waktu itu masih aman ya? Masih aman. Aman. Naik kereta dan lain-lain itu santai semua, nggak ada yang pakai masker. Kan kalau sekarang semua pakai masker kan. Nah, dari situlah rencananya pengen bikin itu, dan kebetulan ada beberapa rekan saya yang kenalan saya juga dari Fasilkom yang bersedia ikut ngabdi juga gitu dengan cara bikin ini, yang kemudian disponsori juga sama hibah penelitian dan pengabdian masyarakat di UI. Jadi dari pihak kampus tuh ngedukung banget, baik dari segi research maupun dari segi SDM-nya. Jadi dari dokter-dokternya dikerahin lah, dikasih untuk ngebantu kita gitu. Jadi kayak semacam supervisor. Barulah di upload, dan kebetulan di uploadnya itu kalau nggak salah kasus di Indonesia masih di bawah 100. Masih sedikit sekali ya, belum kedengeran udah ada nih si N-Corona ini. Iya, nah jadi ya yang berharga di situ adalah effort kita bareng-bareng buat mengantisipasi ada COVID, meskipun pada akhirnya COVID ini tetap susah ditebak dan terus bermutasi gitu kan. Betul ya. Ya, jadi itu awal mulanya sih Kak. Awal mulanya, keren. Nanti aku akan tanya-tanya lagi lebih dalam kenapa sih Arya nih bisa gitu ya. Tapi sebelumnya mau nanya dulu ke Mas Rizky gitu ya. Mengutip penjelasan Arya tadi, kalau dari yang Mas Rizky lihat sejauh apa sih bidang pendidikan ini kan anak-anak mahasiswa loh Mas, tiba-tiba bikin kayak gini, mereka lagi belajar tapi bisa tercetus inovasi-inovasi gitu ya. Peran di bidang pendidikan juga mungkin menopang gitu kemajuan teknologi yang sekarang di Indonesia. Apakah
apakah ide-ide inovatif itu tuh banyak kan memang dari mahasiswa, mulai dari mahasiswa ataupun yang sudah dewasa ataupun mahasiswa yang diberikan pembinaan atau gimana biasanya? Oke. Sebelumnya saya mungkin bukan saya tidak pernah di lingkungan edukasi ya, karena saya nggak pernah jadi misalkan dosen atau misalkan bisa pernah sih tapi jadi dosen tamu, tapi tidak terlibat lebih dalam belum lagi pernah gitu. ngajar Betul. gitu lah ya. Nah tapi yang saya alamin adalah tadi ada banyak, unfortunately belum terlalu banyak sih sebenarnya, tapi banyak ada orang-orang yang kayak Arya gini yang curious gitu kan. Curious itu mereka mau belajar di luar pendidikannya itu sendiri gitu. Bener. Di luar kewajibannya lah ya. Di luar kewajiban gitu, dan dari curiosity itu mereka belajar dan juga connecting the dots gitu. Misalkan Arya ini kan jago biologi ya. Demen biologi sama fisika sama computer science gitu kan, tapi juga sama kedokteran juga. Jadi kan dia bisa mengkoneksikan tadi, terus punya ide nih, akhirnya dari connecting the dots tadi ada ide, terlahirlah sebuah ide. Dan juga yang menarik dari kayak misalkan teman-teman kayak Arya gini adalah dia nggak cuman punya ide doang, tapi dia juga execute gitu. Melakukannya gitu. Betul itu sekali. yang menurut saya penting ya di pendidikan itu, bisa men-trigger itu atau meng-encourage itu supaya banyak orang-orang kayak Arya gini dan terjadilah banyak inovasi gitu. Sebenarnya itu sih sebenarnya. Jadi mungkin itu meng-encourage juga kita terutama mahasiswa-mahasiswi gitu ya, udah mahasiswa gitu ya, berpikirnya lebih kritis, lebih keras lagi, benar nggak Arya? Iya, setuju ya. Ih, seru. Tapi berarti menarik juga, tadi sebelum kita rekam ya podcast ini, kita sempat ngobrol-ngobrol juga. Arya dari dulu suka itu tadi ya, biologi, fisika, robotik juga gitu. Apakah itu juga yang mendasari kamu sampai kamu kayak aduh pengen, orang mah nonton berita ya Arya, kalau kita nonton berita kayaknya lewat aja gitu atau bacanya headline-nya doang. Kalau sama Arya dibikinin aplikasi loh, luar biasa. Apakah itu yang mendasari kamu juga jadi curious, bener kata Mas Rizky atau gimana? Sebetulnya awalnya kalau ditarik ke awalnya banget, mundur banget, dari kecil saya dibesarkan oleh orang tua saya buat membuat inovasi. Kalau mama papa backgroundnya apa tuh kalau boleh tahu? Apakah science juga? Medis dua-duanya. Dua-duanya medis juga. Oke, maka dari itu kamu juga di jurusan ini ya sekarang ya. Suka gitu. Oke. Terus. Iya, awalnya saya juga bingung tuh, karena dari awal kan udah diajarin inovasi-inovasi. Kadang ayah saya bikin barbel tapi bikin sendiri. Barbel. Ada lagi contohnya, kakak tahu yang buat bikin ngerabah, yang plate-nya diputer terus setelah kita tanahnya diituin ya. Buat tanah liat ya. Itu kan dari Jawa tuh. Iya. Lagi jalan-jalan ke sono, pas pulang, ya pengen dong gitu, pengen bikin gitu kayak di rumah. Dibikinin, padahal sibuk kan, sebagai seorang ayah dan sebagai tenaga medis sibuk gitu, tapi dibikinin tuh dari kaleng susu lah, dibikin jadi itu. Jadi sih diajarin untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang bisa dibilang out of the box gitu. dari kecil kayak gitu ya. Oke. Terus juga robotik, belajar juga. Sampai yang tadi di SMA saya bikin beberapa inovasi juga. Contohnya ada dompet tunanetra, waktu itu dapat penghargaan juga di sana. Dan itu sengaja nggak dipatenin biar semua orang bisa bikin lah gitu. Oh gitu. Meskipun abis itu nggak lama ada orang yang ngikutin gitu tanpa ngesitasi kita gitu, ngereferensi kita ya. tanpa bilang. Terus juga ikut lomba robotik tingkat internasional kontingen Indonesia di Beijing waktu SMA. Jadi dan biologi pun ikut lomba-lomba juga. Ada lomba di UI Biofest, ya alhamdulillah dapat emas juga gitu. Jadi dua-duanya suka, dan di situ curious lah gitu kayak tadi kata Mas Rizky. Iya. Dan belajar pas kuliah baru deh ke software, dan di situ saya bisa dibilang ada tekad untuk ngebantu orang dengan inovasi gitu. Enabler kalau dibilang tadi dari Mas Rizky.
Keren. Jadi dulu iseng-iseng gitu ya, merasa memecahkan masalah sendiri, sekarang mulai memecahkan masalah orang banyak kayaknya. Keren banget ya. Aku pengen tanya ke Mas Rizky lagi nih Mas, mungkin untuk perkembangan teknologi di dunia kesehatan terutama gitu ya, dari dunia yang dari Mas Rizky lihat lah, udah semakin banyak lagi gitu, terutama dalam beberapa tahun terakhir karena kita digempur sama yang namanya COVID, ya kita harus berinovasi juga gitu ya, nggak mungkin selamanya mau stuck di keadaan yang seperti ini. Kalau dari Mas Rizky lihat perkembangan di bidang kesehatan kayak gimana sih Mas? Apakah sepesat itu? Apa gimana? Ya, unfortunately kalau di Indonesia sendiri sebenarnya kan kalau kita lihat tadi kita masih pengguna dalam artian alat-alat kesehatan itu kebanyakan masih impor gitu kan sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan tadi yang mungkin isunya di situ adalah karena emang butuh fundamental research yang kuat ya. Dalam artian risetnya itu harus dari university, harus strong banget segala macam. Dan juga bertahun-tahun biasanya gitu kan. Yang biasanya kan kalau di medical itu yang besar kan misalnya tadi ya Eropa, Jerman, terus habis itu di US gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan yang berkaitan dengan teknologi digital gitu, kita lumayan sekarang menurut kami cukup pesat ya dalam artian tadi Halodoc gitu misalnya salah satunya, atau ada beberapa startup kedokteran lain atau kesehatan lainnya juga yang cukup berkembang pesat, dan bahkan Halodoc itu diinvest sama Bill Gates loh. Wih, jadi luar biasa gitu, maksudnya dalam artian sampai dilirik ya. Betul, dan itu sebenarnya menyelesaikan fundamental problem yang ada yaitu akses. Kalau Indonesia masalahnya mungkin belum ke advance-nya dulu, tapi aksesnya dulu nih, siapa yang punya akses ke kesehatan gitu. Karena tadi banyak rumah sakit itu kan tidak rata ya distribusinya ya, mungkin kayak banyak di kota-kota besar, tapi yang di daerah gimana sih caranya gitu. Nah itu sih menurut aku itu salah satu perkembangan yang sangat menurut saya patut disupport lah gitu. Ditingkatkan lagi juga gitu ya. Jadi selain memang perkembangan teknologinya di bidang kesehatan, tapi aksesnya dulu. Kalau udah merata mungkin gitu ya, baru kita bersama-sama level up sedikit demi sedikit lagi gitu ya. Nah, tapi kita ngomongin lagi soal aplikasi N-Corona nih Arya. Kalau aku pernah lihat-lihat juga gitu aplikasinya ya, ternyata lengkap banget gitu. Ada informasi soal COVID juga yang up to date, ada assessment sampai dengan hotline Corona juga. Jadi mungkin sekarang sih mungkin sudah tidak bingung, cuman pada saat itu ketika melihat ini pasti terbantu banget ya, gampang, UX-nya juga sangat mudah dipakai. Kalau dari masyarakat nih seperti apa sih responnya? Mungkin ada yang pernah ngasih feedback ke kamu atau mungkin ngasih review tentang aplikasi ini, boleh cerita nggak? Boleh. Kalau dari feedback pastinya banyak ya Kak, dan sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah dari masyarakat itu sangat ngedukung. Dan lingkungannya pun juga dari kampus itu banyak yang ngedukung juga tuh. Sampai pemerintah seperti Pemprov dan pemerintah pusat juga beberapa kita ada rapat lah untuk gimana caranya mengembangkan ini biar ngebantu orang sebanyak-banyaknya. Kita kalau menurut saya ya pada awalnya itu kan COVID masih kita nggak pakai masker, masih COVID masih kayak gak ada kasus lah gitu di Indonesia. Betul. Tuh saya waktu kita launching tuh baru 2 kasusnya, di bawah 100 lah pokoknya. Awal banget. Dan itu yang berbahaya itu ketika itu bukan pandemi COVID-nya kalau menurut saya. Tapi infodemiknya kita sebutnya. Jadi pandemik tapi pandemi dari misinformasi. Pandemi dari hoax gitu, yang bikin orang panik, yang beli masker sebanyak-banyaknya gitu-gitu. Bener. Nah itu yang bikin orang repot, dan disitulah kita bisa berperan waktu itu dan langsung dijemput tuh langsung diwawancara oleh berbagai media. Itu semuanya ngedukung dan bisa dibilang ngebantu untuk meningkatkan pengguna, langsung spike gitu naik. Karena ada di TV itu. Betul, si N-Corona ini ya. Jadi ya bisa dibilang mungkin di kekeosan waktu itu kita, nggak hanya saya dan teman-teman yang bikin aplikasi, tapi termasuk dosen-dosen saya, dokter-dokter, hingga masyarakat dan teman-teman dari media itu benar-benar gotong royong gitu, kompak buat ngangkat itu gitu. Betul. Itu sih ya. Agar tidak terjadi si misinformasi itu, terutama di awal ya, bener ya. Pada nggak tahu, tiba-tiba apa panik gitu kan. Kan kalau sekarang udah santai nih, udah lumayan tahu. Ya. Ternyata asal kita pakai masker nggak apa-apa gitu. Semoga kan. Kalau dulu kesenggol dikit,
Waduh. Sanitizer banyak gitu kan, Kak. Iya, bener. Jadi itu yang bahaya sih. Itu yang bahaya. Luar biasa. Jadi yang masih sampai sekarang masih panik juga, atau bukan panik ya, lebih tepatnya tetap waspada sama seperti dulu, itu bagus menurut saya di sini gitu ya. Masih bisa nih dicek-cek aplikasi N-Corona-nya gitu supaya informasi-informasinya dapat juga ter up to date gitu, dan menghindari hoax ya. Kadang tuh masih ada lagi muncul nih berita-berita yang nggak bener gitu kan, pusing ngeliatnya bacanya ya. Nanti bisa dicek kebenarannya, validasinya tuh lewat aplikasi itu juga. Luar biasa, sampai mendapatkan apresiasi diakui oleh Astra gitu ya dari Satu Indonesia Awards. Waduh, waktu itu gimana tuh perasaannya, Arya? Itu kamu yang daftarin sendiri atau diminta temen apa gimana tuh? Itu daftar sendiri sih. Daftar sendiri, terus Ngeliat kan, karena waktu itu lihatnya dari mana, inget gak? Dari lupa. media kah atau dari, lupa ya? Lupa. Oke, terus? Sebetulnya bicara soal berita, ya dulu juga awal-awalnya waktu dipublish itu COVID kan lagi panik-paniknya. Betul. Sebetulnya yang bahaya tuh yang tadi bukan kita justru jadi santai. Ini mungkin sebagai tambahan dari yang tadi ya kan. Jadi saya tidak nge-endorse santai gitu, tapi Iya. tetap waspada gitu. Betul, harus ya. Nah, lanjut soal apresiasi itu, awalnya saya ngedaftarnya ada beberapa, ada 2. Oke. Yang satu yang ini, satu lagi Cilegon Yang itu. lawan Corona. Oh, Cilegon lawan Corona. Oke. Itu gerakan kan, saya ngelihat dari kakak saya, orang tua saya, itu dari kalangan medis, dan saya ngelihat wah susah banget dapat masker tuh, 1 biji 100.000, 200.000. Oh ya ampun. Sampai dulu saya pernah Cilegon lawan Corona itu yang awalnya saya tahu Satu Indonesia Award. Ya. Itu jadi paralel tuh saya ngejalanin ini dan itu dua-duanya di saat kalau di Cilegon lawan Corona, tapi bukan aplikasi. Oke, apa tuh? Itu gerakan Movement donasi. aja. Oh, donasi. Jadi donasi terus dibeliin Masker. masker APD. N95, gaun dan lain-lain gitu kan. Iya. Itu juga ya sempat ada pahit-pahitnya lah, sempat sampai karena harganya sangat mahal. Yes. Itu sempat ketipu kita juga. Jadi pakai uang donasi ini kita beli masker, dan saya dimanipulasi gitulah, kayak udah karena ini buat donasi, kita kasih harga khusus, tapi belinya harus lewat WA gitu, nggak lewat e-commerce gitu. Oke. Transfer lah, bubar langsung kayak gitu. Tiba-tiba dibohongin. Waduh. Jadi tetap ada ya. Kamu berdosa sampai sekarang, kamu siapa yang bohongin? untungnya teman-teman waktu itu kompak dan kita ya ganti lah karena uang donasi bukan uang kita kan. Iya bener, gak enak juga. Dan dari situlah saya daftar itu dan juga daftar N-Corona. Kita dari skala kecilnya itu aplikasi-aplikasi yang kayak gini itu memang kelihatan wah impactnya lebih banyak gitu. Iya. Sampai ratusan ribu orang, bahkan N-Corona sempat diakses dari luar negeri. Saya juga nggak tahu apa mungkin WNI di luar negeri atau apa, karena kan baru bahasa Indonesia aja waktu itu ya. Iya. Tapi ya itu saya daftar yang buat aplikasi juga dan juga yang gerakan donasi. Gerakan donasi ini tentunya berfungsi dan ngebantu lah secara lokal gitu. Tapi kalau kita ngeliat dari Satu Indonesia Awards ya, saya ngerti sih kenapa yang akhirnya dapet yang N-Corona-nya gitu. Betul. Yang dapat apresiasinya. Jadi saya ngelihat banyak banget gerakan di lokal yang sangat-sangat ya bisa dibilang gotong royong lah, dan di Indonesia juga contohnya yang kayak Mas Rizky bikin dari Deep Tech Foundation sampai bikin beberapa algoritma untuk perusahaan tertentu yang sangat ngebantu masyarakat, itu juga perannya penting banget gitu. Jadi keduanya penting, tapi yang satu lokal, itu global. Tapi nggak ada yang menurut saya lebih tinggi, lebih sombong yang salah satu dibanding yang lain. Nggak harus mau sama ya? Enggak, karena sama-sama gotong royong lah kita lihat ya. Oke, betul. Tuh, jadi jangan ragu kalau misalnya kamu punya bikin apa, aplikasi-aplikasi apa, atau movement. Jadi nggak perlu berbentuk aplikasi juga gitu ya. Movement atau kebaikan apapun yang rasanya bisa membawa perubahan deh. Rasanya bisa jadi inovasi deh untuk bagi bangsa ini ya. Daftar aja dulu gitu di Satu Indonesia Awards ya. Karena nggak tahu tuh tiba-tiba apa yang bisa terjadi gitu. Tapi kalau benefit ya, kita ngomongin N-Corona pada waktu itu ya, kamu coba mengingat-ingat setelah dapat apresiasi nih dari Satu Indonesia Awards, ada perubahan nggak sih atau ada benefit apa yang kamu rasain? Kalau dari kita bilang benefit, pasti ada. Karena kita itu
salah satu yang dari awal saya tekenin ketika ngajuin itu bukan masalah kita dapat award atau enggak, tapi masalah exposure dari Encorna ini sebisa mungkin bisa nyampe sebanyak-banyaknya orang. Betul. Semakin Dan- banyak orang yang tahu, semakin banyak Betul. orang yang kenal. Apalagi ya. ini kan gratis ya, Iya. nggak ada bayar sama sekali, dan kita juga nggak mengkomersialisasi, jadi sayang aja gitu kalau nggak dipakai. Iya. Nah, Satu Indonesia Awards menyediakan platform tersebut Nah, untuk ngebantu orang jadi tahu gitu. Apalagi juri-jurinya juga bukan kacangan gitu, tapi kalibernya besar lah gitu. Betul. Mulai dari guru saya yang dari Prof. Nila Muluk, dulunya Menteri Kesehatan, Prof. Emil Salim, itu berbagai menteri, beliau real leader lah dari dulu, dari zaman pemerintahan sebelum saya lahir, bahkan beliau udah banyak memerintah gitu ya, maksudnya udah banyak berperan buat Indonesia, hingga yang saya tahu seperti Kadian Sastro gitu, maksudnya saya tahu wah di TV nih gitu oke, kan. iya, Jadi iya, betul-betul nyediain platform lah buat orang bisa tahu. amin gitu ya. Dan banyak benefitnya ternyata ya. Banyak. Pasti exposure, dan juga pasti ini bisa berketemu-temu dengan orang-orang hebat juga. Sampai sekarang ya kan Arya masih berkolaborasi nih, kita di Satu Indonesia Awards masih Ini ketemu. bisa ketemu orang hebat. Oh, kan itu dia. Jadi bukan hanya pada saat itu, tapi kayak continuous ya, berkelanjutan juga. Kalau Mas Rizky nih, aku pengen penasaran dari tadi gitu kan, ngelihat anak-anak muda zaman sekarang atau perkembangan teknologi dan lain-lain, terutama ngebahas soal Satu Indonesia Awards. Menurut Mas Rizky pendapaatnya gimana sih seputar acara ini? Menurut aku gini sih, orang-orang seperti Arya ini harus di-encourage kan. Iya. Dan di-encourage-nya itu salah satu cara mungkin sebuah company bisa membantu untuk mengincubate lah ya orang-orang kayak Arya ini dengan ya award-award dan hal-hal lain yang bisa membantu mereka untuk tadi aku punya achievement nih yang diapresiasi gitu. Jadi mengapresiasinya itu penting sekali sih. Jadi sebenarnya yang menurut aku itu sih, jadinya gimana caranya perusahaan-perusahaan besar seperti Astra gitu kan bisa berkontribusi back untuk men-encourage supaya banyak young innovator gitu kan, inovator-inovator muda yang berani nih untuk meluangkan waktunya gitu kan, untuk membuat sesuatu hal yang bermakna gitu sih. Oke, yang innovator ya, menarik nih Mas Rizky. Pasti sering nggak sih Mas didatengin gitu, atau misalnya bertemu atau sharing-sharing gitu, ketemu calon-calon yang innovator gitu? Enggak sih, biasanya malah nggak ada keraguan ya, Malah lebih ke arah- yakin ya? lebih energinya tuh tinggi banget sih Oke, biasanya orang oke. kayak model-model aku jadi Kayak gini ya, Mas? kayak gini sih bener sih, maksudnya kayak biasanya meledak-ledak terus Iya, banyak iya. nanya gitu kan, sok kenal kadang-kadang gitu kan. Aduh, Tapi bener Idola saya kenal ini. enggak Idola saya Ayo nih, loh. bukan enggak, aku enggak cuma Arya loh, maksudnya Tapi banyak lah banyak. ya, banyak yang kayak gitu dan karena modelnya emang kayak gitu kenal semua. Mas. Betul. Mungkin Mas Rizky nggak tahu, Enggak, tapi mereka tahu Mas Rizky loh. Aku tuh banyak, maksudnya kayak aku juga banyak mentor dan mereka juga suka chat aku gitu kan. Nah, kayak gitu. iya. Aku biasanya tadi nge-encourage banyak yang tadi ya unfortunately habis itu pada masuk kayak McKinsey kayak gitu, harusnya mereka juga masuk ke harusnya build, tapi mungkin juga is good idea, maksudnya bisa jadi career path yang oke juga sih, maksudnya kayak ke konsultan yang gede gitu kan, punya nama, habis itu setelah itu Baru bikin sendiri gitu ya. gitu. I think maksudnya bagus ya, maksudnya kita perlu, aku juga nggak pernah menolak ya, maksudnya kayak biasanya aku juga open, dan aku juga dulunya juga suka lumayan kurios lah ya, Iya, orangnya, dan bener. suka banyak Banyak sok nanya kenal, juga. biasanya sama yang lebih tua gitu, sok kenal sama yang lebih tua itu aku juga dulu sering banget sih. Biasa dibicara. Tersenggol ya. Normal, maksudnya itu, Normal, itu iya, iya. bukan berarti hal yang jelek, maksudnya Justru bagus ya. bagus gitu, dan orang-orang kayak gitu karena jarang tadi harus di encourage sih, penting sih itu. Betul, diberikan kesempatan juga kayak gini gitu kan, supaya makin matang lagi gitu, makin berani lagi. Luar biasa sih ya, ini kita ngomongin ini. Dengar-dengar terakhir tuh banyak banget yang mendaftar gitu ya, tahun sebelumnya 13.000 kalau nggak salah peserta ini mendaftar ke Satu Indonesia Awards. Kalau menurut Arya nih ya, persaingannya makin sekarang tuh kira-kira menurut kamu gimana? Nah, kalau dari persaingan, saya juga bingung sih, karena kan nggak ngeliat secara langsung. Tapi yang jelas dari pihak panitia Satu Indonesia tuh sangat ngebantu. Oke. Nggak hanya kayak kejuaraan asal-asalan yang
dapat award apa gitu. Tapi benar-benar disupport sampai kan saya lagi di Cilegon tuh, ditanyain bisa ke Jakarta nggak gitu, disediain apa-apa gitu, semua disediain. Tapi nggak bisa karena saya nggak berani. Takutnya saya kenapa-napa, orang tua saya kenapa-napa juga kan. Jadi saya nggak berani. Datang mereka ke Cilegon. Datang, luar biasa. Dengan setnya yang lengkap semuanya, itu sangat-sangat menyediakan platform lah yang tadi, kayak misalkan yang tadi Mas Rizky ini. Mungkin jarang yang tahu Mas Rizky secara langsung, tapi banyak sekali pastinya yang udah ngerasain apa yang Mas Rizky buat, dan ini yang disediain oleh Satu Indonesia Awards gitu kan, biar orang kayak Mas Rizky ya bisa jadi salah satu bintang lah di sini gitu saya ngeliatnya. Terus kalau dari ngelihat dari perkembangannya tadi, ya tadi setelah disupport sangat-sangat naik lah gitu. Jadi rame lagi gitu justru. Rame lagi yang make. Luar biasa. Itu ya, maksudnya kayak setelah mungkin ada yang penasaran juga nih, nanti kalau udah berapa kan udah running dulu nih misalnya ya aplikasinya atau kegiatan-kegiatannya, ini syarat untuk mendaftar ke Satu Indonesia Awards tuh sudah running dulu Mas, selama kurang lebih 1 tahun gitu kan. Sudah di trial and error baru boleh mendaftar. Nah kalau menurut Arya sendiri yang kamu alami perkembangannya si aplikasi N-Corona ini setelah acara ini, setelah dapat apresiasi itu gimana? Setelah dapat apresiasi? Iya betul. Yang jelas satu, spike dari orang yang download. Zwing langsung Zwing. Ya. Itu benar-benar langsung banyak lagi lah yang akses. Jadi mulai dari yang tadi angka penggunanya naik tinggi, dan berbagai hal yang menurut saya kita bisa bilang priceless. Wih. Kayak misalkan kesempatan buat ketemu Mas Rizky, terus di juri langsung oleh ya orang-orang top tadi. Hebat, ya, terus saya banyak dikasih feedback. Jadi nggak cuman iya bagus juara gitu. Enggak. Tapi benar-benar simpel dikasih banget tahu gitu kayaknya ya. Dikasih input. Dan banyak banget legend-legend yang ada di tim juri itu, jadi sangat bermanfaat. Mbak Dian Sastro gimana ketemu Mbak Dian Sastro berarti? Di Zoom. Sayangnya. Sayangnya ya. Aduh. Oh, Mas dulu di Zoom atau bukan? Enggak ya. Aku enggak. Langsung ya. Enggak, maksudnya aku enggak ketemu Dian Sastro di acara itu. Waktu aku ketemu di Zoom. Sayang sih itu. Waduh. Karena pengen foto bareng dan lain-lain kan. Ketemu artis dan orang-orang hebat lah yang kita tahu gitu. Disebut namanya udah tahu gitu. Kalau dari Mas Rizky nih harapannya bukan untuk Satu Indonesia Awards dulu deh, kita ngomongin sama kemajuan teknologi gitu kan. Secara yang setiap hari berada di dalam bidang ini, ngeliat juga gitu di Indonesia. Harapannya apa Mas? Karena kalau kita ngomongin soal kemajuan teknologi ada bagusnya, tapi kalau tidak disikapi dengan baik ya ada jeleknya juga gitu. Ya. Jadi kayak perkembangan teknologi itu inevitable ya, maksudnya dalam artian kalau nggak kita pasti yang lain melakukan gitu. Jadi itu suatu hal yang tidak bisa dibendung lah ya. Harapan saya adalah, dan itu juga sebenarnya reason aku pulang ke Indonesia adalah kita ingin dan maksudnya kayak saya pribadi ingin banget gitu kan bahwa Indonesia itu tidak menjadi bangsa konsumen. Ya. Jadi kita bangsa maker gitu kan, pembuat gitu loh, membuat sesuatu gitu yang kayak Mas Arya ini gitu kan. Jadinya gimana caranya gitu, kita harus bisa encourage orang-orang yang berani berkarya tadi, membuat karya, dan sehingga pada suatu saat kita nggak cuma di Indonesia menikmati karya tersebut, nggak cuma orang Indonesia menikmati karya tersebut, tapi kita juga bisa ekspor gitu. Dan akhirnya kita bisa ekspor karya, tidak hanya mengekspor sumber daya alam gitu. Betul. Sebenarnya itu sih harapan saya gitu. Wih, ke depannya ya. Keren banget. Bukan hanya ekspor sumber daya alam, karena memang sumber daya alam sudah kaya, tapi teknologi kita bisa diekspor juga ya Mas ya. Betul. Jadi harapannya sih teman-teman bisa daftar, dan semoga kita bisa kumpul di grup alumni Satu Indonesia Awards. Itu kalau buat teman-teman ya. Kalau buat Satu Indonesia Awards-nya apa ya harapannya? Menurut saya sih udah keren banget Satu Indonesia Awards. Dengan segala arrangement yang udah profesional banget. Jadi ya udah kagum lah saya. Lanjutkan perjuangan. Gitu. Terima kasih, tepuk tangan lah untuk dua narasumberku yang
satu ini keren banget ya dua-duanya. Kesimpulannya dua-duanya sama gitu ya. Jadi jangan cuma jadi penonton, benar, jangan jadi konsumen doang, tapi harus jadi penggerak gitu kan. Harus turut ambil andil gitulah ya. Rugi kalau enggak sebagai orang Indonesia, dan semoga potensi-potensi yang ada di diri kamu mungkin dari tadi merasa, aduh aku merasa terpanggil gitu ya. Atau di sebelah-sebelah kamu, di kiri kanan kamu tidak sia-sia cuman di situ aja, tapi semoga bisa dikembangkan lagi loh di acara yang satu ini ya. Jadi kalau kamu udah yakin gitu kriteria-kriteria